Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, silahkan untuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Ya. Sekarang kita akan melakukan absen. Yang namanya terpanggil, tunjuk tangan ya. Ya, Bu. Jusaita, Hadir, Bu. Widya. Sakit. Kenapa dia sakit? Kurang tahu, Bu. Oh, baiklah kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam mata pelajaran kita. Mata pelajaran minggu lalu yaitu mengenai pantun. Masih ingat dengan pantun? Saya ingat, Bu. Coba apa itu pantun? Pantun tergolong puisi lama yang masih dikenang sampai saat sekarang ini. Ya, jadi pantun itu termasuk ke dalam puisi lama. Dan ciri-ciri pantun itu terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan lampiran, yang ketiga dan empat merupakan isi. Dan materi kita selanjutnya yaitu mengenai teks negosiasi. Apa di sini sudah ada yang tahu mengenai teks negosiasi? Belum, Bu. Ibu akan menjelaskan mengenai teks negosiasi. Teks negosiasi itu ialah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Di sini ada juga teks negosiasi itu ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama. Apa ada pertanyaan sampai di situ? Belum, Bu. Ya, Ibu akan melanjutkan. Kalau yang umum di masyarakat kita ini, yaitu adalah proses tawar-menawar dalam hal jual beli. Misalnya tujuan negosiasi dalam hal bisnis, yaitu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi, jika kita itu bernegosiasi, tidak ada yang dirugikan, kedua belah pihak sama-sama menguntungkan. Dan ada juga ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-cirinya menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan yang dihasilkan itu adalah saling menguntungkan di antara dua belah pihak. Mengarah pada persetujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Dan Ibu akan melanjutkan dengan kaidah kebahasaan struktur teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Dan yang kedua, terdapat ungkapan persuasif, bahasa untuk menunjukkan dan berisi pasangan tuturan. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak, bersifat memerintah dan memenuhi perintah, tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat disertai fakta, meminta alasan dari pihak mitra negosiasi. Yang terakhir, jangan menyela argumen. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, coba apa? Bahasa santun yang bagaimana yang bisa digunakan struktur teks negosiasi, Bu? Ya, jadi ketika kita bernegosiasi, misalnya kita tawar-menawar di pasar, kita itu harus menggunakan bahasa yang santun supaya penjual bisa, misalnya kita membeli baju, kita ingin meminta kepada penjual untuk menurunkan harga. Jadi kita itu harus berbicara yang sopan supaya dia bisa untuk menurunkan harga. Seperti ibu-ibu ya, Bu? Iya, kalau di pasar kita membeli baju, ya begitulah ibu-ibu. Ada juga struktur teks negosiasi, yaitu orientasi,
permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian. Dan yang terakhir itu penutup. Jadi ada yang tahu di sini mengenai orientasi? Saya Bu. Coba apa itu orientasi? Kalimat pembuka biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi, Bu. Betul, jadi orientasi itu adalah kalimat pembuka, misalnya mengucapkan salam. Yang kedua permintaan. Permintaan itu suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Lalu penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi kedua belah pihak saling tawar-menawar. Persetujuan. Kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Dan yang terakhir itu penutup. Penutup itu biasanya ucapan salam atau terima kasih. Dan di sini ada juga contoh teks negosiasi. Bisa Anda baca sendiri di sini contoh teks negosiasi antara anak dan bapak. Yang ini anak ini ingin setelah dia tamat SMP dia ingin sekolah ke SMA, tapi bapaknya menginginkan dia sekolah ke SMK. Karena kalau sekolah di SMK itu biasanya langsung masuk ke dunia kerja. Jadi teks negosiasi itu tidak hanya dalam bidang jual beli, tetapi juga bisa dalam percakapan antara orang tua dan anaknya. Dan itulah teks negosiasi. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya teks negosiasi itu adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dan ada juga tujuan teks negosiasi mencapai kesepakatan, mencapai penyelesaian, atau jalan keluar, mencapai kondisi saling menguntungkan. Dan ada juga ciri-ciri teks negosiasi menghasilkan kesepakatan, mengarah ke tujuan praktis, memprioritaskan kepentingan bersama, dan keempat merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Dan kaidah teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun, terdapat ungkapan persuasif, berisi pasangan tuturan, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan, bersifat memerintah, tidak berargumen dalam satu waktu, didasari argumen yang kuat, minta alasan dari pihak mitra, dan yang terakhir jangan mencela argumen. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang dipersilahkan untuk berdoa.